Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rofi Adi, jurusan S1 Ekonomi Syariah, UIN Veteran Jakarta. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ayat dan hadis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ayat hadis larangan riba. Selamat menyaksikan. Akan ngejelasin nih sedikit pengertian riba. Riba menurut pengertian bahasa berarti az-ziyadah, yang berarti tambahan. Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal dengan cara batin, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Contoh, Hafiz pinjam uang ke Isam 5.000, tapi Isam ngasih persyaratan, nah ntar balikinnya 10.000. Itu salah, itu namanya riba karena ada penambahan walaupun itu cuma sedikit 5.000. Nah, gitu. Nah, hukum riba sendiri ada nih di ayat di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jelasin tuh contohnya, kayak Hafiz pinjam duit ke Isam 5.000, terus Isam minta balikinnya 10.000. Nah, bagi orang-orang yang ngelakuin kayak gitu ada sanksinya. Ini dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, tadi selain yang beberapa ayat Quran di atas, ini juga ada hadis-hadisnya nih. Dari hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengabarkan dari Rasulullah SAW bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini. Jual beli beras dengan beras adalah riba kecuali begini dan begini. Jual beli gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini. Dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali begini dan begini. Maksud dari begininya, apabila kita jual beli emas dengan emas itu harus kontan. Maksudnya kontan itu gak kredit atau menunda pembayaran. Beras dengan beras juga sama. Dari Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Bilal datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil menyerahkan kurma barni. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, dari mana engkau mendapatkan kurma ini? Bilal menjawab, tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya. Lalu aku menjualnya, sebagian darinya 2 sok dengan 1 sok yang bagus agar Nabi Muhammad memakannya. Pada saat itu Nabi Muhammad bersabda, Allah, ini adalah riba yang sebenarnya. Janganlah engkau melakukannya. Tapi jika engkau ingin membeli, jualah kurma yang rendah mutunya dengan penjualan lain. Kemudian belilah dengannya kurma yang bagus mutunya. Maksudnya, apabila kita mau beli kurma yang bagus tapi kita punya kurma yang buruk, 2 sok ditukar dengan kurma 1 sok, jangan. Lebih baik kita jual dulu kurma 2 sok yang buruknya, lalu dapat duit baru beli kurma yang bagusnya.
Sekarang saya akan menjelaskan sedikit riba pada zaman Rasulullah SAW. Terbagi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu menolak anggapan bahwa pinjaman riba merupakan salah satu bentuk perbuatan menolong mereka yang memerlukan sehingga dapat mendekati atau bertakarub kepada Allah SWT. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39, dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Baik, selanjutnya tahap kedua, yaitu riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan balasan yang keras pada orang Yahudi yang memakan riba. Termaktub dalam surat An-Nisa ayat 160-161. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas kalian memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tahap selanjutnya yaitu tahap 3, di mana pengharaman riba dikaitkan dengan berlipat ganda. Termaktub dalam surat Al-Imran ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Baik, tahap selanjutnya yaitu tahap yang terakhir, tahap yang keempat, yaitu ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178-179. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartanya, kamu tidak mengulangi dan tidak pula dianiaya. Berapa ada dalil-dalil ayat Quran, hadis serta tahap-tahap riba pada zaman Rasulullah. Sekarang pengen ngasih tahu implementasi dari jenis dan macam riba. Riba terbagi dari 2, riba jual beli sama riba utang piutang. Nah, riba jual beli itu ada ribayat, riba nasiah, dan ribayat fadl. Sedangkan riba utang piutang ada riba qard dan riba jahiliyah. Sekarang bakal dijelasin satu-satu. Ribayat yaitu transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Contohnya, misalnya seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli tapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayar? Selanjutnya riba nasiah. Riba nasiah itu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, hanya saja perbedaannya pada serah terima barang jual beli. Contoh, 2 orang saling bertukar emas, satu orang memiliki 24 karat ingin ditukar dengan emas 24 karat dengan timbangan yang sama, tapi emas 24 karat yang satunya baru diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui masing-masing pihak, padahal harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya ada riba fadl. Riba fadl itu pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas, atau kadar takaran yang berbeda. Barang ribawi itu sendiri disebutkan dalam hadis sebagai emas, perak, gandum merah, garam, dan kurma. Dalam hadis lain disebutkan sebagai emas, perak, dan bahan makanan. Sehingga dalam Islam,
Untuk barang-barang tersebut, pertukaran yang harus dilakukan adalah memenuhi jumlah dan kualitas yang sama. Contohnya, praktik riba fadl, misalnya seorang menukar 10 gram emas 20 karat dengan 11 gram emas 19 karat. Itu walaupun yang satu 20 karat 10 gram, yang 19 karat 11 gram, itu tetap gak boleh. Tetap harus yang 20 karat 10 gram, yang 20 karat juga 10 gram. Nah, selanjutnya ada 2 kg gandum berkualitas baik ditukar dengan 3 kg gandum berkualitas buruk. Itu juga termasuk riba fadl. Sekarang riba utang piutang ada dua tadi, riba jahiliyah dan riba qard. Riba jahiliyah itu adanya tambahan nilai hutang. Karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contohnya, pemberi hutang berkata kepada pihak penerima hutang saat jatuh tempo, kamu lunasi hutang sekarang sesuai jumlah kamu berhutang atau membayar di kemudian hari dengan syarat ada jumlahan tambah hutang. Itu makanya kenapa disebut riba jahiliyah, karena pada zaman dahulu, tempo dahulu. Sekarang riba qard. Riba qard itu adanya persyaratan kelebihan. Pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya, ada rentenir minjemin duit 10 juta pada peminjam. Kemudian peminjam harus dibalikin 11 juta tanpa dijelaskan untuk apa kelebihan dananya. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebutkan sebagai riba qard dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Ya, riba jahiliyah dan riba qard. Riba jahiliyah itu adanya tambahan nilai hutang. Karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contohnya, pemberi hutang berkata kepada pihak penerima hutang saat jatuh tempo, kamu lunasi hutang sekarang sesuai jumlah kamu berhutang atau membayar di kemudian hari dengan syarat ada jumlahan tambah hutang. Gitu. Makanya kenapa disebut riba jahiliyah, karena pada zaman dahulu, tempo dahulu. Sekarang riba qard. Riba qard itu adanya persyaratan kelebihan. Pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya, ada rentenir minjemin duit 10 juta pada peminjam. Kemudian peminjam harus dibalikin 11 juta tanpa dijelaskan untuk apa kelebihan dananya. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebutkan sebagai riba qard dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir.